Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah tulisan opini yang jujur aja cukup menusuk ya, dari Evensius. Tulisannya ini ngebahas soal politik dan kemiskinan di negara kita, tapi dari sudut pandang yang kelam banget. Jadi siap-siap ya, karena argumen yang bakal kita bongkar bareng-bareng ini bisa jadi mengubah cara kita melihat kekuasaan selama ini. Gimana nggak menusuk? Coba lihat aja pembukanya. Evensius langsung nembak dengan ide utamanya yang wow, bikin kaget. Katanya, kemiskinan di negeri ini itu bukan lagi kegagalan sistem, tapi justru sebuah aset yang sengaja dipelihara oleh para pemburu kuasa. Nah loh, yuk kita telusuri gimana dia bisa sampai ke kesimpulan yang ya bisa dibilang mengerikan ini. Oke, jadi Evensius ini memulai analisisnya dari sebuah paradoks, sesuatu yang sebenarnya sering kita lihat, sering kita rasain, yaitu paradoks sebuah bangsa. Nah, pertanyaannya gini, gimana ceritanya sebuah bangsa yang katanya kaya raya sumber daya alamnya, tapi kok rakyatnya banyak yang hidup dalam kemiskinan dan, maaf, kebodohan? Pertanyaan ini kan sering banget ya kita dengar. Tapi Evensius coba jawab bukan dari sisi ekonomi, melainkan dari kacamata politik praktis yang menurut dia kejam banget. Dan disinilah kita masuk ke intinya, ke jantung argumennya Evensius, di mana dia melihat kemiskinan itu sebagai sebuah aset politik. Menurut dia, kemiskinan itu secara sistematis dirawat. Buat apa? Buat mempertahankan kontrol politik. Coba deh perhatikan kata yang dipakai ya, dirawat. Bukan terjadi begitu saja atau gagal diatasi. Dirawat itu kan artinya ada upaya aktif, ada kesengajaan untuk menjaga kondisi ini. Jadi ini bukan masalah yang nggak selesai-selesai, tapi justru kondisi yang sengaja dikelola. Nah, pilar pertama dari argumennya adalah soal politik perut dan suara murah. Di sini kita lihat gimana kebutuhan paling dasar manusia, ya perut, dieksploitasi buat kepentingan politik. Jadi, apa sih politik perut itu? Ini istilah dari Evensius sendiri. Logikanya, jujur aja, sederhana tapi brutal. Gini, kalau rakyat lapar, kalau perut mereka kosong, mereka jadi target yang gampang. Suara mereka jadi mudah didapat. Kenapa? Ya karena saat perut keroncongan, mikir jernih buat milih pemimpin yang berkualitas itu jadi kemewahan. Yang penting hari ini bisa makan dulu. Terus harganya berapa sih? Satu suara dalam sistem kayak gini? Penulisnya ngasih angka yang spesifik, Rp300.000. Tapi jangan lihat angkanya aja ya. Di balik angka ini ada sebuah dilema kemanusiaan yang, wah, perih banget. Coba kita resapi kutipan dari Evensius ini. Ketika tangisan anak yang meminta susu sudah membekakan telinga, nalar kritis tentang siapa pemimpin yang berkualitas akan luruh dengan sendirinya. Dalam banget kan? Ini bukan soal orang yang serakah, tapi ini soal keputusasaan. Evensius ngajak kita buat nggak nyalain si penerima uang, tapi lihat sistem yang bikin mereka ada di posisi sulit kayak gitu. Nah, ini yang disebut Evensius sebagai siklus politik perut. Jadi, ini tuh siklus kejam yang muter terus. Pertama, kemiskinan itu jadi barang dagangan setiap 5 tahun sekali. Kedua, kebutuhan yang mendesak, ya soal perut tadi, jadi prioritas utama, ngalahin visi jangka panjang. Hasilnya, yaitu tadi, yang disebut penulis sebagai insentif elektoral paling kejam. Oke, kalau tadi pilar pertamanya soal perut, pilar keduanya ini soal kepala, soal intelektualitas. Menurut Evensius, intelektualitas itu justru dianggap sebagai ancaman. Ancaman buat siapa? Ya buat penguasa yang pengen nyaman dan punya kontrol penuh. Logikanya gini, rakyat yang pinter itu kan bakal banyak nanya, bakal mempertanyakan kebijakan, mereka bakal nuntut pertanggungjawaban, gak gampang lagi dikasih bantuan sesaat terus diem. Nah ini kan gangguan buat penguasa yang maunya santai-santai aja. Terus gimana caranya intelektualitas ini dipinggirkan? Menurut Evensius, ini sistematis. Contohnya nih ya, warga yang terdidik itu kan cenderung protes sama kebijakan yang aneh-aneh. Terus, sistem pendidikan kita juga dibilang terjebak di hafalan doang, bukan mikir kritis. Akibatnya, pemikir-pemikir hebat kita malah dibungkam atau kerja di luar negeri. Dan yang paling parah, posisi-posisi penting itu diisi sama pelobi, bukan para ahli yang beneran ngerti. Nah, di sini kita lihat ada pertarungan dua sistem prioritas. Di satu sisi, ada yang namanya politik balas budi. Ini yang katanya disukai sistem. Jabatan itu dikasih sebagai hadiah buat orang yang loyal, buat para pelobi. Di sisi lain, ada politik balas jasa. Jabatan didapat karena keahlian dan kemampuannya melayani rakyat. Sayangnya, menurut Evensius, yang kedua ini justru diabaikan. Semakin ke sini, nada tulisan Evensius tuh makin terasa sedih, makin muram. Dia menggambarkannya sebagai sebuah elegi, sebuah nyanyian kesedihan untuk mereka yang terpinggirkan. Terus, hasilnya apa dari semua ini?
Kata Evensius, hasilnya adalah keadilan itu cuma jadi slogan kosong, sesuatu yang eksklusif yang cuma bisa dinikmati sama mereka yang punya kuasa. Buat yang lain, ya cuma kata-kata indah aja. Konsekuensinya nyata banget. Bantuan ekonomi buat rakyat seringnya cuma jadi wacana. Warga dibiarin berjuang sendirian, negara seolah nggak hadir. Dan poin terakhirnya ini yang paling tajam. Para elit, katanya, sengaja membiarkan rakyat tetap kecil supaya mereka sendiri bisa kelihatan besar. Itulah kenapa Evensius pakai satu kata ini untuk merangkum semuanya. Elegi. Sebuah lagu duka untuk sebuah bangsa yang, menurut pandangannya, sedang dirusak dari dalam oleh ambisi para elitnya sendiri. Dan di ujung tulisannya, Evensius ngasih peringatan terakhir yang paling penting. Dia bilang, harga yang harus kita bayar dari semua ini terlalu mahal. Kenapa? Karena yang hilang adalah martabat kemanusiaan kita. Jadi tulisan Evensius ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau rakyat sebuah bangsa sengaja dibuat tetap kecil supaya para pemimpinnya bisa kelihatan besar, lalu apa sebetulnya ukuran kebesaran sejati sebuah bangsa? Pertanyaan ini dalam banget ya, dan gak ada jawaban yang gampang, tapi penting banget buat kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.